Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Revita dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai termodinamika. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini ialah peserta mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat lebih memahami tentang termodinamika dan guru mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang telah disampaikan. Baiklah, untuk materinya itu tentang termodinamika. Yang pertama itu ada hukum nol termodinamika yang berbunyi jika dua sistem berada dalam keseimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam keseimbangan termal satu sama lain. Untuk hukum satu termodinamika menunjukkan hukum kekekalan energi yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Terdapat persamaan matematik yang menjelaskan hukum ini, yaitu Q sama dengan W plus delta U. Di sini ada perjanjian pada hukum satu termodinamika. Rumus hukum satu termodinamika dipakai dengan perjanjian sebagai berikut. Yang pertama, usaha bernilai positif jika sistem melakukan suatu usaha. Yang kedua, usaha bernilai negatif jika sistem menerima suatu usaha. Yang ketiga, Q bernilai negatif jika sistem melepaskan kalor. Dan terakhir adalah Q bernilai positif jika sistem menerima suatu kalor. Di sini ada proses-prosesnya. Pertama itu isobaris, yaitu tekanan tetap. Yang kedua isotermis, itu suhunya tetap, delta U sama dengan 0. Yang ketiga isohoris, volume tetap atau isovolume atau isometriknya tuh sama dengan W sama dengan 0. Di sini ada adiabatis, tidak terjadi pertukaran kalor. Di sini ada siklus atau daur ulang, delta U sama dengan 0. Di sini ada persamaan keadaan gas. Ada hukum Gay-Lussac, tekanan tetap V per T sama dengan konstan. Hukum Charles, volume tetap P per T sama dengan konstan. Hukum Boyle, suhu tetap PV sama dengan konstan. PVT berubah atau non adiabatis. Untuk adiabatisnya P1 V1 gamma sama dengan P2 V2 gamma atau konstan. T1 V1 gamma min 1 sama dengan 2 V2 Y gamma min 1. Gamma di sini merupakan perbandingan kalor jenis gas pada tekanan tetap dan volume tetap, atau gamma sama dengan CP per CV. Di sini ada usaha. Usaha yang disimbolkan dengan W sama dengan P delta V sama dengan isobaris, W sama dengan 0 itu isohoris, W sama dengan nRT ln V2 per V1 itu isotermis, dan W sama dengan min 3/2 nR delta T itu adiabatis atau gas monoatomik. Keterangan di sini ada T sama dengan suhu Kelvin, P sama dengan tekanan, PA sama dengan N per meter pangkat 2, P sama dengan volume, dan N itu jumlah molnya 1 liter sama dengan, sini ada 10 min 10 M pangkat 3 1 ATM atau atmosfer sama dengan 10 pangkat 5 PA, atau ikuti soal berikut ini. Jika tidak diketahui di soal, ambil saja nilai ln 2 sama dengan 0,693. Di sini ada rumus mesin Carnot, yaitu efisiensi sama dengan 1 min TR per T besar T kecil dikali 100%. Dan itu kita turunkan menjadi efisiensi sama dengan W per Q1 dikali 100%. Itu diketahui W sama dengan Q1 dikurang Q2. Yang dimana simbol ini merupakan efisiensi mesin Carnot itu satunya persen, TR itu suhu reservoir rendah itu satunya Kelvin, T besar T kecil suhu reservoir tinggi atau Kelvin,
dan W-nya itu usaha. Satunya joule, Q1 itu kalori masuk dan Q2 itu kalori keluar, dengan satuannya yaitu adalah joule. Untuk hukum 2 termodinamika menunjukkan kondisi alami dari alur kalor suatu objek dengan sistem yang berbunyi kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Untuk hukum 3 termodinamika yang berbunyi entropi dari suatu kristal sempurna pada absolut nol adalah sama dengan nol. Untuk soal yang pertama, yaitu dalam satu siklus sebuah mesin menyerap 3000 kalor dari reservoir suhu tinggi dan membuang 1000 joule kalor pada reservoir suhu rendah. Maka efisiensi mesin kalor tersebut adalah pilihannya yang pertama A sama dengan 57,6%, B 66,7%, yang C 67,6%, yang D 76,7%, dan terakhir E 77,6%. Untuk pembahasannya ini, mesin kalor yang dimasukkan pada soal-soal pada halaman ini tidak sama dengan mesin Carnot. Mesin Carnot merupakan mesin kalor ideal yang hanya pada secara teoritis. Sebaliknya, mesin kalor yang dimaksudkan pada soal ini adalah mesin kalor nyata, bukan mesin kalor teoritis atau di sini diketahui yang pertama QH itu 3000 joule, QL-nya itu 1000 joule atau kalor yang dibuang, dan W-nya itu usahanya 3000 dikurang 1000 sama dengan 2000 joule. Ditanya efisiensi mesin kalornya. Yang dirumuskan atau persamaannya itu E sama dengan W per QH sama dengan QH min QL per QH dikurang 1. Dari ini kita dapat hasilnya 66,7%. Jawaban yang benar adalah D. Maksudnya B. Untuk soal nomor 2, di sini terdapat gambar yaitu gas ideal monoatomik mengalami siklus seperti ditunjukkan pada diagram PV di bawah ini atau samping ini. Nah, ditanya hitunglah usaha yang terjadi pada siklus di atas. Pembahasannya itu diketahui dari grafik diperoleh P1 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5, yang P2 4 dikali 10 pangkat 5, V1-nya 3 meter pangkat 3, V2 6 meter pangkat 3. Ditanya W atau usahanya, di mana WABC sama dengan WAB plus WBC, WAB sama dengan 0, WABC sama dengan WAB ditambah WBC, dimasukkan 0 ditambah 12 dikali 10 pangkat 5, jadi 12 dikali 10 pangkat 5 joule. WBC itu luas persegi panjang, jadi 4 dikali 10 pangkat 5. Hasilnya itu adalah 12 dikali 10 pangkat joule. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.